Jadi ini kita mau mengukur pengisian di motor Mio. Nah ini arus standar pengisiannya kalau kita gas. Jadi maksimal mengisi ke aki itu hanya sekitar 1,1. Nah kalau ini mungkin udah penuh jadi turun dia setengah ampere. Nah jadi kalau ini kita matikan, nah dia 0, kita starter. Nah ini pengisiannya 1,7. Ini standar nih, standar bawaan motor dengan kiprok standar. Nah ini kiproknya, nah ini pengisian ampere. Jadi kalau langsam ya sekitar 0,7, 0,6. Nah ini regulator udah taruh di pinggir. Nah ini kabelnya ada 3, ada regulator merah, hitam, kuning. Nah ini soket bawaan kiprok. Soket bawaan kiprok ada 4 kabel, ada 4 pin, hitam, merah, kuning, putih. Nah kuning ini di jumper ke kiprok warna kuning. Nah kita jumper. Ya kita pasang. Nah sudah ya, tinggal merah hitam ini menuju kaki. Nah ini sudah instalasi sudah terpasang, kuningnya ke kiprok, merahnya ke aki positif, hitamnya ini ke aki negatif. Nah kita akan mengukur pengisiannya di jalur kabel merah ini yang keluar dari regulator outputnya. Nah, kita nolkan dulu. Ada 0, kita ini. Nah ini arus yang keluar dari regulator. Jadi ini langsam aja sekitar 1,7 ampere. Nah kita gas sedikit. Nah kita gas sedikit dia naik 2 ampere, 3 ampere. Nah kalau kita jalan ngebut kita gebet, nah pengisian kan naik. Nah yang penting langsamnya dia jaga 1,5 ampere langsam. Nah ini berkat dari regulator. Jadi tanpa gulung spool kita langsung plug and play sudah bisa. Nah jadi ini regulator. Nah kalau regulator bekerja ya ini tentu bodinya hangat. Bodi hangat namanya kalau bisa ditaruh di tempat yang ada sirkulasi udara. Nah ini instalasinya mudah sekali. Kuning ke kabel kiprok warna kuning, merah ke aki positif, hitam ke aki negatif. Nah ini langsam panteng 1,6, 1,5, 1,6. Nah kalau kita gas, nah, naik ya. Jadi kalau jalan ya tentu pengisian lebih besar. Tapi kalau tadi kan waktu standar tanpa regulator, digas malah dia turun. Digas malah turun, sedangkan langsam cuma paling 1 ampere, 1,5 maksimum digas pun. Nah kalau ini digas dia naik. Nah ini bedanya kalau pasang regulator. Nah ini kalau langkah pemasangan ini sudah benar. Nah misalnya kalau kita tidak merubah routing lampu depan, kalau kita nyalakan dia akan meredup lampu depan karena masih AC. Digas itu masih meredup dan masih bergetar lampunya. Nah sekarang kita mau ubah menjadi DC. Nah sekarang kita akan membuat DC di motor Mio ini sebagai contoh. Nah ini ada kabel kuning garis merah. Nah ini datangnya itu dari belakang, dari bawah. Nah kabel kuning ini berhubungan dengan lampu. Nah ini sumbernya AC. Nah sekarang kita akan mengubah jadi DC ya. Kita potong ini, kita potong, kita sambungkan ke kunci kontak. Nah supaya jadi kunci kontak on, saklar lampu dinyalakan, lampu bisa nyala. Nah ini posisi motor jadi sudah DC. Kunci kontak on, saklar lampu dinyalakan, lampu udah bisa nyala tanpa mesin harus nyala. Nah tuh, ini high low tetap berfungsi seperti apa adanya. Ini kayaknya kontakan ininya nggak bener nih motor saklarnya. Nah, cuman pokoknya intinya ini sudah DC.
Jadi saklar lampu dinyalakan, lampu bisa nyala, lampu senja. Ini lampu atas, lampu besar. Sekarang kita akan mengukur pengisiannya. Nah, kita starter. Nah, ini dari regulator. Nah, langsam regulator 1,4 langsam. Nah, kita akan gas. Nah, gas sedikit aja dia naik. Nah, 4 ampere. Nah, kalau ngebut maksimum sampai 6 ampere. Nah, karena emang regulator ini speknya sampai maksimum 6 ampere pengisian. Nah, ini 3 kita hanya pelan-pelan aja karena nggak mungkin kita geber. Nah, ini lampu kita nyalakan. Lampu kita nyalakan. Nah, kita ukur output dari lampu. Nah, kalau ini off, tidak ada beban. Nah, kalau beban kita nyalakan lampu. Nah, lampu ini memakan 1,7. Nah, ini lampu kita matikan 0. Lampu kita nyalakan. Nah, jadi beban lampu itu sekitar 1,6. Nah, ini pengisian kita. Nah, di langsam sudah seimbang. Di langsam sudah seimbang. Nah, jadi kalau kita geber ya tentu ada jatah untuk mengisi aki. Nah, banyak orang khawatir overcharge. Nah, overcharge terjadi kalau terus-terusan. Tadi waktu pertama kali kita membuat ini film, kita pas ngegas maksimum cuma 3 ampere. Nah, saat kalau dia tekor, ampere akan naik. Tapi kalau dia udah agak penuh, ampere turun. Contohnya misalnya kalau kita geber, sekarang bisa 4. Cuman misalnya kalau kita tungguin, diem, maksimal dari pengisian ampernya akan turun ya. Nanti maksimal cuma 2, cuma 1. Nah, begitu ada beban berat, outputnya besar, nah si regulator ngisi lagi secara ampernya naik lagi. Jadi yang kita ukur adalah ampere bukan volt. Nah, ini dari regulator langsam 2 ampere. Nah, ini dari beban on 1,9 untuk pemakaian lampu. Udah sih, ini tinggal diterapin. Nah, regulator yang kita pasarkan adalah regulator PNP. Outputnya 3 kabel, merah, hitam, kuning. Ini tanpa perlu gulung spool. Jadi pasang sebenarnya tinggal plug and play. Nah, ini 100% handmade buatan Juragan Lampu. Nah, ini regulator kita yang kita bikin handmade tanpa gulung spool, tapi ya efeknya lumayan besar. Nah, ini alat ukur yang kita gunakan adalah ampere tang. Jadi kita tidak menggunakan ukuran volt. Mungkin banyak orang menyebutkan voltnya, wah pengisian saya voltnya sampai 16 volt. Sama sekali kita tidak membicarakan volt, kita membicarakan ampere. Pengisian 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere itu adalah arus yang diberikan ke aki untuk charging. Nah, ini regulator bisa buat semua motor. Untuk pemasangan HID supaya tidak tekor.